perasaan grogi ini sengaja dimunculkan oleh bawah sadar untuk melindungi tuannya, yaitu klien saya ini, dari peristiwa yang mengerikan, supaya dia tidak mengalami takut, mengalami malu lagi, seperti yang dialami waktu di depan kelas saat dia kelas 4 SD. Tujuan dia adalah melindungi klien kita sebenarnya. Grogi itu apa sebenarnya? Ya, saya coba tengok di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ saya temukan kata grogi. Grogi adalah rasa canggung atau takut saat berdiri atau berhadapan dengan banyak orang. Nah, dalam kasus kita ini, rasa canggung atau tidak nyaman saat berbicara di depan umum. Jadi grogi itu hanya sebuah perasaan, teman-teman. Ya, hanya sebuah perasaan saja, tidak lebih, tidak kurang. Oke. Sama dengan rasa sedih, gembira, kecewa, bahagia, marah, termasuk grogi. Nah, sekarang pertanyaannya, grogi dalam berbicara itu dialami oleh siapa saja? Ya, mungkin Anda berpikiran hanya dialami oleh para pemula yang sedang belajar tentang public speaking atau presentasi. Ternyata gini teman-teman, baik orang baru maupun orang lama yang sudah sering bicara di depan umum pun tetap merasakan grogi. Kalau orang baru, dia mau belajar public speaking atau dia mulai bicara di depan umum, grogi itu adalah hal yang biasa, hal yang umum. Ya. Terus kalau orang yang sudah biasa public speaking, kok masih bisa ngalami grogi? Oh bisa. Kalau orang itu masuk dalam suasana yang baru, dalam tempat yang baru, dalam orang yang baru, dalam jumlah yang lebih besar, mungkin juga dalam topik yang baru, pasti dia mengalami sesuatu yang sama Anda rasakan saat Anda belajar tentang public speaking. Cuma kadarnya aja yang berbeda-beda. Loh, berarti grogi ada kadarnya? Beda-beda? Oh, beda-beda teman-teman. Beda-beda. Ada yang kadarnya rendah, ada yang menengah sampai yang akut, yang berat. Nah, yang rendah tuh kayak apa? Misalnya, kita mau bicara, ada perasaan nggak nyaman, rasanya kok nggak enak ya, nanti apa kata orang ya, bisa bagus nggak ya? Terus Anda mulai, ya sedikit nggak pede. Itu masih dalam level yang biasa saja. Yang agak menengah, waktu mau bicara itu rasanya mulai rasa takut, teman-teman. Rasa takut, badannya mulai dingin, mulai keluar keringat dingin, dan sering ke kamar mandi, kencing sana, kencing sini, itu perasaan juga nggak nyaman. Itu grogi ya sudah agak menengah lah. Ya, tapi juga hanya perasaan, nggak apa-apa. Lah yang berat tuh kayak apa? Grogi yang berat tuh sampai pembicaranya dibuat nggak jadi bicara. Betul-betul nggak bisa. Badannya betul-betul tidak mampu berbicara. Konkretnya gimana? Dibikinlah sakit orang itu, sehingga nggak jadi tampil. Dibikinlah dia pusing, nggak karuan, sehingga nggak jadi tampil. Dibikinlah dia diare, betul-betul diare, sehingga dia lemes dan nggak jadi tampil. Jadi kita mulai mengerti teman-teman bahwa grogi itu ada kadarnya. Dan itu sama, itu hanya perasaan, cuma kadarnya saja yang berbeda. Oke? Lalu pertanyaannya, lah terus sampai kapan saya akan mengalami grogi? Kita mengalami grogi selama kita punya perasaan, teman-teman. Ya, sampai tua pun kalau Anda masih punya perasaan, ya Anda bisa merasakan grogi. Jadi, tolong lihat bahwa grogi ini hanya cuma perasaan saja, tidak lebih, tidak kurang. Bukan sebuah musuh, bukan sesuatu yang negatif yang harus Anda lawan. Sadari saja, terima bahwa grogi itu hanya sebuah perasaan saja. Sama dengan perasaan senang, gembira, sedih, kecewa, sama, itu hanya perasaan. Oke, nah setelah kita tahu apa itu grogi, siapa saja yang bisa mengalami grogi, sampai kapan orang bisa mengalami grogi, kadar-kadar grogi itu seperti apa, dan kita juga sudah tahu bahwa grogi itu hanya sebuah perasaan, mungkin kita bertanya, lah dari mana grogi itu berasal? Oke, kita kembali ke pemahaman bahwa grogi itu adalah sebuah perasaan. Kalau sebuah perasaan, dia berasal dari mana, kita bisa deteksi teman-teman. Nah, saya akan jelaskan apa yang biasa saya jelaskan kepada klien saya sebelum saya melakukan terapi. Kita ini manusia. Manusia ini diciptakan makhluk yang memiliki otak. Karena kita punya otak, makanya kita bisa berpikir. Karena kita bisa berpikir, kita juga bisa punya perasaan. Selain kita punya otak, bisa berpikir dan bisa punya perasaan, kita juga memiliki badan atau raga ini, teman-teman. Ya, ada 3 hal. Nah, terus grogi itu berasal dari mana? Pertanyaan kan gitu. Oke. Gini, teman-teman. Grogi itu
ternyata berasal dari pikiran bawah sadar. Kok bisa? Bisa. Manusia ini punya dua pikiran. Ya, kita sudah sering tahu ini. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke. Nah, ternyata grogi ini ada di dalam pikiran bawah sadar. Berasal dari pikiran bawah sadar. Lalu pikiran sadarnya kemana? Pikiran sadar ini, teman-teman, ini isinya adalah pemikiran-pemikiran rasional. Dia pemikiran analytical. Di sini ada willpower. Keinginan, pasti bisa. Yes, yes, yes. Lah itu, di sini. Untuk afirmasi itu gunakan willpower ini. Wah, gitu ya. Nah, terus ada juga di dalam pikiran sadar ini, dia letaknya memori jangka pendek. Oke, memori jangka pendek. Dia nggak bisa ngingat seminggu, 2 minggu, bahkan puluhan tahun yang lalu nggak bisa. Dan di dalam pikiran sadar ini, ada yang namanya critical factor. Critical factor itu adalah seperti sebuah perisai. Tugasnya adalah melindungi pikiran bawah sadar yang dibawa di sini dari perubahan yang tidak perlu. Loh, kok bisa? Bisa aja, teman-teman. Pikiran bawah sadar kita ini sudah aktif sejak 2 bulan di kandungan. Dan apapun yang dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, apapun yang diinstal di situ, akan dilindungi. Dilindungi oleh siapa? Oleh critical factor ini. Critical factor seorang bayi itu belum begitu aktif, teman-teman. Mulai ada critical factor waktu usianya sekitar 2 tahun. Waktu umur 0 sampai 2 tahun itu betul-betul tidak ada critical factor. Jadi apapun yang diomongkan ke bayi itu atau ke jabang bayi itu akan diterima oleh pikiran bawah sadarnya dia sebagai sebuah kebenaran, teman-teman. Ya, kita harus mengerti ini dulu. Nah, mulai dia 2 tahun terus dan menerus, pikiran sadarnya mulai aktif. Ya, dia mulai bisa menganalisa, membandingkan, berpikir rasional, dan lain-lain. Sehingga semakin dia dewasa, semakin critical faktornya kuat. Oke. Lah, bawah sadar isinya apa? Itu pertanyaannya. Bawah sadar ini, teman-teman, ini isinya adalah persepsi, lalu belief system, lalu nilai-nilai, lalu kebiasaan, lalu kreativitas. Di dalam bawah sadar ini juga ada yang namanya long term memory. Jadi memori jangka panjang. Anda bisa mencari datanya. Kalau memang emosinya masih ada, itu sampai di kandungan, teman-teman. Ya, beberapa kali saya bereskan masalah orang karena penyebabnya sudah terjadi sejak dalam kandungan. Lalu apalagi, teman-teman? Bawah sadar itu tempatnya kebiasaan-kebiasaan. Lalu di bawah sadar inilah tempatnya emosi. Lah, karena rasa grogi itu adalah emosi, maka letaknya berasal dari bawah sadar. Pertanyaannya lagi, lah untuk apa dia muncul? Kan gitu. Lah untuk apa? Kalau mau bicara kok muncul perasaan grogi? Lah kenapa dia harus muncul? Itu pertanyaan lagi, teman-teman. Gini, saya akan jelaskan 2 kasus di ruang terapi saya berkaitan dengan grogi saat mau berbicara di depan umum. Kasus pertama, seorang pemuda datang ke ruang terapi, dia bilang, "Pak, saya minta tolong di terapi karena saya punya perasaan tidak nyaman, punya perasaan grogi saat bicara di depan umum." Saya tanya sama dia, "Mas, Anda sudah sering bicara di depan umum?" "Oh, sudah, Pak. Sudah sering saya." "Benar?" "Iya, sudah, Pak." "Oke, tapi masih punya perasaan grogi?" "Masih, Pak." Dia bilang gitu. "Oke." Setelah saya jelaskan semuanya, masuklah kami dalam kondisi relaksasi pikiran bawah sadar, di mana terapi ini bisa dijalankan. Nah, di dalam kondisi itu, teman-teman, kita sebagai terapis bisa cari tahu atas izin orang itu ya. Kalau nggak diizinkan nggak bisa. Atas izin orang itu yang mau bekerja sama dengan kami untuk membantu membereskan masalah grogi dia ini. Saya bisa tanya kepada klien saya ini di bawah sadarnya, kenapa grogi ini muncul? Ya, ternyata benar, perasaan grogi itu ada. Dan saya tanya kepada dia, "Betul, kamu yang bikin dia grogi?" "Iya." Bilang gitu, sambil merem gini, sambil merem ngomong iya, gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi, lah kenapa kamu bikin dia grogi, klien saya ini? Oh, dia mau maju bicara kok kamu bikin grogi? Jawabnya gini, teman-teman, agak kaget saya. Dia tuh kerjanya kurang kok, latihannya juga kurang, nggak serius mempersiapkan diri kok. Loh. Tadi dia ngomong sama saya, dia udah sering latihan, udah sering bicara loh. Iya, tapi kurang. Masih kurang, wis ta. Kurang itu. Nanti kalau dia maju pasti jelek, saya tahu itu. Ngomong gitu, teman-teman. Ya, kaget kan? Nah, setelah saya nego sama dia, saya tanya sama dia lagi. Misalnya, klien saya ini persiapkan diri dengan lebih bagus, dia latihan lebih banyak, kamu bantu dia untuk tidak grogi. Jelas lah.
Lah tujuan saya itu cuma bantu dia supaya dia bicaranya bagus kok. Cuma itu tujuan saya. Teman-teman, ada dua logika di dalam kasus ini. Ya. Pikiran sadar orang ini merasa, menganggap apa yang sudah dia lakukan untuk latihan, untuk menjadi public speaker itu sudah cukup. Ternyata logika bawah sadar mengatakan belum cukup. Ada dua logika bertabrakan di sini, teman-teman. Ya, tujuan bawah sadar ini cuma satu. Dia tidak mau kalau klien saya ini, tuannya ini, itu bicara yang jelek. Makanya dibikin grogi sama dia. Cuma pikiran sadar klien saya ini tidak paham. Kok dibikin grogi, kenapa sih? Ini adalah sebuah sinyal dari bawah sadar. Weh, kamu loh latihan lebih banyak supaya lebih bagus. Cuma itu, teman-teman. Ya, jadi kita sudah mengerti. Bisa jadi perasaan grogi kita ini hanya sinyal dari bawah sadar kita supaya kita berlatih, bekerja lebih bagus dalam public speaking. Itu saja. Nah, untuk kasus yang kedua, datang seorang pemuda ke ruang terapi, ya, dia bilang dia punya perasaan grogi, takut sekali bicara di depan umum, bahkan sampai nggak bisa ngomong. Dan saya tanya sama dia, kamu udah lama mengalami ini? Sudah, Pak. Bisa kamu ingat? Sejak kapan kamu sulit ngomong? Wah, lupa Pak, saya Pak. Aduh, dia berusaha ingat tapi nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, setelah itu saya jelaskan bagaimana terapi dijalankan. Dan masuklah kami dalam kondisi relaksasi pikiran di mana terapi bisa dijalankan. Nah, di dalam kondisi ini teman-teman, kita bisa cari tahu pertama kali program itu terpasang dalam diri klien saya ini. Ingat, kita sudah tahu tadi bahwa di bawah sadar ini itu letak semua program pikiran ada di sana. Dan selama ada di sana, atas izin orang itu, kita bisa mencari tahu apa itu programnya, kapan dipasang, bagaimana terpasang, dalam kondisi apa. Inilah hebatnya sifat dari pikiran bawah sadar, teman-teman. Karena sifat long term memory tadi itu. Nah, saya tanya ke bagian bawah sadarnya dia. Ya, apakah benar ada perasaan grogi ini? Ada. Dia bilang gitu. Terus, apa yang saya lakukan? Saya langsung ngajak bagian ini atau perasaan ini untuk mundur ke pertama kali terpasang, teman-teman. Mundurlah, mundur, dan terjadi pertama kali program itu terpasang, pertama kali virus itu terpasang, waktu dia kelas 4 SD pada suatu hari. Ya. Pada suatu hari, waktu dia kelas 4 SD, usia sekitar 10-11 tahun, dia datang ke ruang terapi saya, umur sekitar 20-21 tahun, teman-teman. Dia merasakan sakit perut yang luar biasa. Ya, dia udah nggak tahan. Ini di dalam kelas ya. Dia udah nggak tahan. Dia lari minta izin sama gurunya. Gurunya ngizinkan. Waktu dia mau pergi keluar ke pintu, iya nyun sewu. Yang diare tadi sudah terlanjur keluar, teman-teman, dan agak cair-cair gitu ya. Dan wah, dia malu sekali. Dan apa yang terjadi? Teman-teman memperolok-olokkan dia. Wah, dibully, dijelek, wah, ngeri lah. Dan saat itu terjadi. Waktu di terapi ini, dia juga mengalami peristiwa yang sama persis seperti waktu pertama kali terpasang, teman-teman. Kejadian itu. Nah, nangis dia. Wah, kasihan sekali, teman-teman. Ya, kasihan sekali. Sejak hari itu, ada program. Setiap kali kamu bicara di depan umum, kamu akan mengalami seperti ini. Terjadilah, terpasang, sampai dia umur 20-21 tahun waktu datang ke ruang terapi saya. Nah, kita beresin, selesai semua, clear semuanya. Dan dia sudah merasakan enak. Dan saya minta dia bicara, sudah lancar. Waktu datang dia masih nggak jelas itu. Ngomong aja kepalanya nunduk terus gini, teman-teman. Waktu selesai terapi langsung bicara, latihan, bla bla, udah selesai. Nah, pertanyaannya, apakah program grogi, virus grogi ini jahat? Kan gitu kan pertanyaannya, wah kamu jahat. Oh, jangan salah tangkap, teman-teman. Perasaan grogi ini sengaja dimunculkan oleh bawah sadar untuk melindungi tuannya, yaitu klien saya ini, dari peristiwa yang mengerikan yang akan terjadi di kehidupan dia setelah kelas 4 SD ini. Jadi program ini untuk melindungi klien saya supaya dia tidak mengalami takut, mengalami malu lagi seperti yang dialami waktu di depan kelas saat dia kelas 4 SD. Tujuan dia adalah melindungi klien kita sebenarnya. Dengan cara membuat dia takut sekali berbicara, sehingga dia tidak perlu lagi berbicara di depan umum. Ini kerja pikiran, teman-teman.
Nah, cuma program ini sudah tidak cocok. Kenapa? Karena klien saya ini kan dia harus bicara, dia harus presentasi, karena dia seorang mahasiswa, dia presentasi di mana-mana. Kalau virus ini atau program ini masih tetap ada di situ, maka akan mengganggu pekerjaan dia, aktivitas dia. Makanya program ini menjadi tidak cocok. Beda halnya kalau memang dia nggak perlu ngomong. Wah, saya memang nggak perlu ngomong, saya langsung sembunyi, saya bekerja di tempat yang nggak kelihatan orang, nggak perlu ngomong. Apakah program perlu dihilangkan? Nggak perlu, karena programnya nggak ganggu. Tapi program itu mengganggu saat mengalami peristiwa yang sama atau mirip dengan kejadian waktu pertama kali terpasang, teman-teman. Oke? Jelas ya? Jadi, grogi itu hanyalah sebuah sinyal dari bawah sadar ada sesuatu yang perlu diberesin. Cuma selama ini kita nggak paham apa maksudnya. Untuk kasus yang pertama, di mana jam terbang kurang, itu gampang sekali penyelesaiannya, teman-teman. Anda tinggal latihan, jam terbang ditingkatkan, terus-menerus seperti itu. Saya sarankan teman-teman ikut masuk dalam komunitas berbicara. Apa itu? Banyak sekali. Teater, silakan masuk ke sana. Forum diskusi, lalu stand-up komedi, lalu kalau Anda mau ikut dalam komunitas penjualan langsung, atau asuransi, atau apapun lah. Yang penting teman-teman masuk dalam kondisi di mana Anda berbicara, sering berbicara, sehingga tubuh Anda ini, pikiran Anda, perasaan Anda terlatih, terinstall program menjadi seorang pembicara. Program untuk berbicara. Ini penting sekali, teman-teman. Lah, untuk kasus yang kedua, itu juga bisa dibereskan. Nah, bereskannya gimana? Anda bisa bereskan sendiri sebenarnya, teman-teman. Anda ngetik di YouTube itu swaterapi untuk masalah emosi, nggak berani bicara di depan umum. Itu banyak sekali, dan Anda bisa praktekkan juga. Atau kalau mau praktis, Anda ketemu seorang hipnoterapis yang Anda percaya. Jelas ya, teman-teman ya? Yang penting aja sembuh. Yang penting sembuh, apapun caranya nggak penting.